Hai minasan, konnichiwa, konnichiwa. Kembali lagi bersama Beli Dewa Channel. Di video kali ini, Sensei ingin mencoba untuk mengobrol ya. Jadi akhir ini banyak teman-teman mungkin yang di Indonesia ya sangat bersemangat sekali ingin ke Jepang, dan sebaliknya buat teman-teman yang sudah sampai di Jepang itu baru 6 bulan atau bahkan mungkin baru sebulan atau 2 bulan merasa sudah tidak cocok dengan pekerjaannya dan minta pulang. Itu juga ada teman-teman. Jadi kita bisa melihat di sini ketika di Indonesia itu mungkin hampir semua orang yang ingin berangkat ke Jepang itu mempunyai semangat yang menggebu-gebu ya. Bisa dikatakan semangat yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi setelah mereka masuk Jepang, semangat itu sedikit demi sedikit hilang atau bahkan hilang secara tiba-tiba ya. Nah, ini sangat saya sayangkan sekali ya. Saya ingin buat teman-teman yang lagi ada di Jepang ya, yang pengen atau yang punya perasaan kayaknya udah nggak cocok dengan pekerjaannya, kayaknya udah nggak tahan banget dengan pekerjaannya ya, itu mungkin teman-teman punya alasan tersendiri ya, sehingga teman-teman ingin untuk mengakhiri atau ingin berhenti dari pekerjaan itu sendiri ya. Tetapi kalau bisa, di sini Sensei ingin mengingatkan kembali, ketika kalian ingin mengambil keputusan seperti itu, tolong diingat-ingat juga bagaimana usaha kalian untuk bisa masuk Jepang ya. Mungkin itu sangat luar biasa ya, dari awal belajar bahasa Jepang secara mandiri mungkin, setelah itu masuk Nihongo Gakko atau LPK tanpa SO ya. Jadi di situ sudah banyak menghabiskan tenaga, menghabiskan uang dan semuanya ya. Nah, kemudian ketika masuk Jepang ya, saya juga tidak tahu seperti apa tekanan yang kalian dapatkan ya, sehingga membuat kalian untuk memutuskan saya pengen berhenti, saya pengen pulang aja deh ya. Jadi udah nggak tahan dengan perusahaan ini dan semacamnya gitu ya. Nah, itu saya juga tidak menyalahkan ya, karena pilihan semua ada di tangan kalian. Tetapi tolong diingat-ingat kembali bagaimana usaha kalian untuk bisa masuk Jepang. Itu sangat luar biasa menurut saya ya, karena udah menghabiskan yang namanya tenaga, menghabiskan yang namanya waktu, menghabiskan yang namanya uang. Nah, mungkin saja uang yang kalian habiskan itu adalah uang jerih payah atau keringat daripada orang tua kalian ya, yang mungkin susah payah buat nyariin uang atau untuk membiayai kalian agar bisa ke Jepang ya. Kalau diingat-ingat kan kasihan ya. Jadi waktunya ibaratnya ketika kita ibaratnya ya, kita adalah bertanam ya, menanam sesuatu itu, ketika tanaman itu mulai membuahkan hasil, kita malah menebangnya. Ibaratnya seperti itu. Jadi ibaratnya kalian juga sama, di awal kalian adalah sebuah pohon yang baru ditanam ya, yang dirawat dengan baik, disiram dan semacamnya. Ketika berbuah, kalian malah ditebang atau kalian malah mati. Nah, kan kasihan banget ya. Oleh sebab itu, jangan buru-buru dulu untuk mengambil yang namanya keputusan untuk pulang. Menurut saya pribadi, mending kalian coba obrolin atau minta solusi ke pihak-pihak terkait seperti LPK yang memberangkatkan kalian atau pihak Kumiai ya, yang menjadi pengawas kalian saat di Jepang. Jadi kita step by step lah, jangan langsung blok saya pengen pulang dan semacamnya. Jadi kita harus berpikir panjang, karena ketika kalian pulang itu pasti potongan untuk biaya sebelum pulang itu pasti banyak. Misalkan potongan biaya rumah, potongan pajak, potongan listrik, kemudian potongan pajak apa namanya, pajak daerah ya, yang seharusnya kalian bayar tahun depan itu mungkin saja diambil di tahun ini. Nah, jadi bayangan kalian gaji terakhir itu adalah murni milik kalian, itu salah minasang. Jadi mungkin saja gaji yang kalian bawa pulang di gaji terakhir itu, pada bulan terakhir itu mungkin saja separuh, dan bahkan mungkin nggak nyampe separuh. Kan kasihan ya. Pertama, udah pulang tanpa tabungan. Yang paling saya takutkan, yang paling saya prihatinkan adalah ketika pulang masih ada utang. Nah, utang ini mau digimanain gitu loh. Sedangkan kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan atau membayar utang tersebut. Maka dari itu, buat teman-teman yang merasa seperti apa yang saya sampaikan di awal, tolong berpikir pelan-pelan, mencoba meminta solusi, berdiskusi dengan pihak-pihak terkait ya, seperti pihak LPK, pihak Kumiae, dan seterusnya. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia, ini pesan saya, jadi silakan untuk benar-benar menganalisa atau memahami
pekerjaan yang akan kalian ambil. Jangan sampai setelah di Jepang merasa tidak cocok, tidak passionnya dan semacamnya, itu sudah telat minasang. Maka dari itu sebelum ikut interview, ketika ada lowongan ya atau order job yang diberikan kepada kalian, pelajari benar-benar apakah pekerjaan itu susah atau pekerjaan itu menurut kalian gampang atau kalian nanti bisa menyesuaikan atau tidak ya. Kemudian selain pekerjaan juga kalian harus melihat yang namanya gajinya ya. Gajinya bagaimana, potongannya bagaimana ya. Hasil akhir atau gaji akhir itu dapat berapa, biar semua itu jelas, sehingga itu akan mengurangi penyesalan atau tindakan-tindakan untuk mengundurkan diri sebelum waktunya. Nah, mungkin itu yang sudah saya obrolin panjang lebar, semoga bermanfaat. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman yang ada di Jepang, karena saya juga pernah merasa seperti kalian ingin ingin menyerah di tengah jalan ya. Ketika saya udah masuk Jepang 3 bulan, saya juga pernah mempunyai perasaan untuk menyerah, tetapi saya tetap berusaha untuk tenang. Untuk tenang dalam artian apa? Tenang dalam artian untuk berusaha. Mohon maaf tadi gambarnya gelap ya, karena ini masuk terowongan ya. Jadi itu saja deh teman-teman. Jadi saya juga harus fokus nyetir. Jadi selamat beraktivitas dan sampai ketemu di video berikutnya. Ja, mata nih minasan. Bye bye.